Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis kelompok sosial menurut W.G. Summer dan C.H. Coley. Berikut anggota kelompok kami: 1. Cindy Willy, 2. Angelina Gracia, 3. Daviana Arya, 4. Cerin Alicia, 5. Clarissa Lee, 6. Katleare Castrum, 7. Clarissa Sharon, 8. Baida Winara, 9. Aulia Nindya. Jenis kelompok sosial menurut W.G. Summer. W.G. Summer mengemukakan bahwa jenis-jenis kelompok sosial ada dua. Yang pertama in-group atau we-group, kelompok dalam, dan yang kedua out-group atau other group, kelompok luar. In-group, kelompok dalam, merupakan kelompok sosial tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya menjadi anggota dari kelompok tersebut. Umumnya, anggota-anggota dari in-group saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan lainnya. Secara teknis, dapat dikatakan bahwa di dalam in-group ini terdapat we-group feeling. Nah, di dalam in-group ini, seorang individu menyebut dirinya sebagai kita atau kami. Sehingga disinilah timbul rasa kekamian dengan adanya faktor simpati di antara anggota-anggota kelompoknya. In-group ini juga digunakan pada kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan tujuan, hubungan, dan keteraturan. Contoh in-group. Contoh yang pertama, Rara sebagai anggota keluarga, maka Rara merasa memiliki keterikatan dengan keluarganya. Sehingga Rara bisa mengatakan keluarga kami kepada teman di sekolahnya. Contoh yang kedua, sekelompok ibu-ibu PKK mengadakan arisan bersama setiap bulan. Mereka memiliki perasaan dekat, juga rasa simpati. Maka mereka bisa mengatakan arisan kami kepada bapak-bapak RT. Yang kedua ada pengertian outgroup. Sikap outgroup ditandai dengan kelainan yang berwujud antagonisme atau antipasti. Kelompok sosial jenis ini adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Di sini terdapat pola tingkah laku their feeling. Implikasi di dalam percaturan interaksi sosial, hal ini terjadi dalam hubungan antara in-group yang satu dengan in-group yang lain. Individu-individu in-group yang satu memandang individu-individu in-group yang lainnya dengan tendensi-tendensi persaingan dan kebencian. Contoh outgroup adalah yang pertama ada dalam pertandingan sepak bola antara Persebaya melawan Persib, antara pendukung Persebaya adalah in-group, sedangkan para pendukung Persib bagi pendukung Persebaya mereka adalah outgroup. Yang kedua ada contohnya ada percakapan-percakapan, itu punya mereka, sedangkan ini kepunyaan kami. Kami hanya bertindak agar mereka kalah. Dari materi yang kita sampaikan tentang in-group dan out-group, kesimpulannya adalah dalam hidup bermasyarakat kita sebaiknya menghindari yang namanya out-group karena akan menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Walaupun kita menjadi anggota banyak kelompok, kita terikat secara emosional hanya pada beberapa kelompok saja. Hubungan kita dengan keluarga kita, kawan-kawan kita, dan tetangga yang dekat terasa lebih akrab, lebih personal, dan lebih menyentuh hati kita. Jenis-jenis kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley. Cooley mengatakan bahwa kelompok sosial dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya berinteraksi dengan saling berhadapan muka satu sama lain, atau face to face. Dengan berkomunikasi secara face-to-face inilah mengakibatkan antar anggota menjadi saling mengenal dari dekat sehingga mempunyai hubungan yang erat dan intensif. Pengaruh kelompok primer terhadap kehidupan setiap manusia juga sangat besar loh. Dikarenakan di kelompok primer inilah manusia berkembang dan mendapat didikan pertama untuk menjadi makhluk sosial. Di dalam kelompok primer, setiap anggotanya diajarkan untuk mengindahkan norma-norma yang ada atau aturan-aturan yang ada, melepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan sosial, mulai melakukan kerjasama dengan individu-individu lain, serta mengembangkan interaksi
berinteraksi demi kepentingan kelompok. Contoh kelompok primer ada keluarga, teman bermain masa kecil, rukun keluarga, dan lain-lain. Semua contoh ini memiliki hubungan interaksi yang saling dilakukan secara face-to-face dan intensif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok primer yang pertama memiliki hubungan antar anggota yang bersifat akrab, pribadi, informal, dan permanen. Yang kedua, jumlah anggotanya sedikit. Yang ketiga, mengutamakan komunikasi dengan saling bertatap muka atau face-to-face. Yang keempat, antar anggota saling mengenal dengan baik. Yang kelima, keputusan dalam kelompok primer lebih bersifat tradisional, yaitu dengan berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Pengertian kelompok sekunder. Interaksi sosial dalam kelompok sekunder terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan formal. Oleh karena itu, interaksi di sini tidak bersifat kekeluargaan, melainkan objektif, rasional, dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Fungsi kelompok sekunder ialah mencapai suatu 13 tujuan tertentu dalam masyarakat bersama yang objektif dan rasional. Contoh-contoh kelompok sekunder itu koperasi dan partai politik. Terima kasih.